Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat lahir dan batin insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, role model kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Semoga Allah memberikan syafaat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib dalam kesempatan ini ingin melanjutkan apa yang pernah khatib sampaikan terkait dengan model pembinaan diri, mulai dari bagaimana pentingnya visi. Tadi dalam surat Al-Hasyr, perintah dari Allah bagaimana sebuah perencanaan, sebuah visi diapit oleh perintah takwa. Dalam manajemen organisasi apapun, para ahli sepakat bahwa visi merupakan satu keharusan. Visi akan menginspirasi, merupakan arah panduan prioritas suatu organisasi akan seperti apa ke depan, dan hal yang sama tentu berlaku untuk individu kita sendiri. Tanpa visi, tanpa cita-cita yang cukup ambisius, maka kemudian kita cenderung akan melakukan pekerjaan bersifat rutin, business as usual. Tapi ketika kita memiliki ada ambisi, ada visi, ada cita-cita yang besar yang ingin kita wujudkan pada usia sekian, pada usia sekian dan seterusnya, maka kita akan senantiasa mempersiapkan bekal, mempersiapkan kompetensi kita, karena kita tahu cita-cita itu hanya bisa diwujudkan dengan bekal dan kerja keras. Dan sebelumnya khatib sudah menyampaikan salah satu visi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Ketika kita memiliki visi ini, salah satunya kita menginginkan bertambahnya usia kita, maka bertambah sekian ribu orang yang akan mendapatkan kebaikan dari kita, sehingga kita akan senantiasa terus bekerja dan bekerja dan bekerja, sehingga kemudian kemanfaatan itu benar dirasakan oleh orang. Walaupun sayangnya kita lihat banyak sekali umat ketika ditanya apa yang tergambar 10 tahun lagi, apa yang tergambar dalam 20 tahun lagi, apa yang ingin diwujudkan, mungkin tidak bisa menjawabnya. Suatu hal yang sangat sayang. Salah satu buku terkenal Seven Habits yang kita baca
Ya, begin from the end. Bagaimana kita merencanakan dari ujung. Dan sebenarnya Al-Quran tadi menyampaikan dengan bahasa yang jauh lebih indah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ungkapan yang jauh lebih indah yang harusnya lebih memotivasi kita dalam kerangka takwa untuk senantiasa mempersiapkan diri. Jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib untuk mengambil secuplik kisah dari Al-Quran. Karena kalau kita biasanya ingin mendefinisikan visi, kita butuh benchmark, kita butuh role model. Dan dalam Al-Quran salah satu role model yang bisa kita ambil adalah kisah dari Dzulqarnain yang berada dalam surat Al-Kahfi, yang disunahkan kita untuk membacanya setiap pekan, sehingga inspirasi itu ada tiap pekan dalam kepala kita. Dalam surat Al-Kahfi Allah menyampaikan bagaimana seorang yang bernama Dzulqarnain. Allah memulai dalam surat Al-Kahfi ayat 84 dengan ungkapan inna makkanna lahu fil ard. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang spesifik, kalau khatib tidak salah, Allah berbicara tentang bagaimana Allah telah meneguhkan seseorang, dan salah satunya itu adalah Dzulqarnain. Terlepas dari ada perbedaan dari ulama siapa itu Dzulqarnain, tapi insya Allah kita hanya akan melihat referensi dari Al-Quran insya Allah. Jadi Dzulqarnain adalah orang yang Allah katakan inna makkanna lahu fil ard, orang yang Allah sudah teguhkan kedudukannya di muka bumi. Dan nanti kita akan lihat bagaimana seorang Dzulqarnain ini bisa menjadi role model kita dalam merealisasikan tadi hadis dari Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak kemanfaatannya bagi orang lain. Kalau kita lihat dalam surat Al-Kahfi, hadirin Jum'ah rahimakumullah, Dzulqarnain adalah orang yang senantiasa berjalan. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Dzulqarnain berjalan ya, menuju sebelah timur, sebelah barat. Dalam Al-Quran disampaikan melihat matahari yang terbenam di laut, ulama menafsirkannya itu ke barat. Kemudian ke tempat matahari terbit, artinya ke sebelah timur. Kemudian juga berjalan lagi dalam Al-Quran, thumma atsba'a sababa, kemudian bertemu dengan sebuah kampung yang berada di antara dua gunung. Jadi suatu perjalanan yang luar biasa dari barat, timur, dan bertemu dengan sebuah kampung di antara dua gunung dalam Al-Quran yang diceritakan, yang hampir-hampir bahasanya itu tidak dikenali oleh Dzulqarnain. Artinya sudah sangat jauh sekali. Dan pada setiap perjalanan kemudian bagaimana Dzulqarnain menjadi seorang yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa pada masyarakat di situ. Dalam Al-Quran diceritakan ketika bertemu dengan berjalan kepada searah barat, maka kemudian yang dilakukan oleh Dzulqarnain adalah mengajak kaum itu untuk beriman kepada Allah, kemudian mengajak kaum itu untuk berbuat kebaikan, kemudian menegakkan sistem. Kalau kita lihat bahasa suatu yang indah luar biasa, bagaimana kemudian kalau dalam bahasa saya sistem reward dan consequences. Ungkapan dari Dzulqarnain, fa amma man azlama fasawfa yu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang zalim, kemudian kami akan menghukumnya, dan dia nanti akan kembali kepada Rabb-nya, dan kemudian Rabb-nya akan mengazabnya dengan azaban yang keras. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna. Dan adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan kami juga akan sampaikan kepadanya hal yang kemudahan. Ini menggambarkan bagaimana kemanfaatan seorang Dzulqarnain
yang kemudian setiap perjalanannya kemudian memberikan manfaat kepada umat, kepada rakyat, kepada masyarakat. Kemudian berjalan ke timur, walaupun tidak spesifik kebaikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah hanya mengatakan bertemu ke tempat, menuju ke tempat matahari terbit, bertemu dengan masyarakat yang kemudian tidak dipagari dengan panas, tidak terlindungi dengan panas matahari. Ada yang menafsirkan kondisi masyarakat yang miskin dan seterusnya. Yang fenomenal adalah kemudian Dzulqarnain berjalan lagi, kemudian bertemu dengan penduduk kampung di antara dua gunung. Kemudian orang kampung ini, penduduk tersebut melapor kepada Dzulqarnain, "Ya Dzulqarnain, sesungguhnya di sebelah sana ada bangsa yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan kami butuh pertolongan dari engkau ya Dzulqarnain." Dan yang luar biasa lagi, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang dilakukan oleh Dzulqarnain, kalau tadi adalah membangun sistem, kalau tadi adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Allah, ketika bertemu dengan kampung ini yang dilakukan oleh Dzulqarnain adalah memberikan solusi teknologi terkini terkait dengan dinding untuk menghalangi kampung, masyarakat kampung itu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ungkapan dari Dzulqarnain, kumpulkan besi-besi, kemudian ditumpuk, kemudian ambil tembaga yang mendidih, kemudian kita tuangkan di atasnya, dan jadilah dia dinding yang menghalangi masyarakat itu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menaikinya dan tidak bisa melubanginya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, inilah yang khatib katakan tadi sebagai role model. Kita menginginkan bagaimana kemanfaatan seperti itu ada dalam diri kita dan merealisasikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, khairun nas man anfa'uhum linnas. Dan seorang Dzulqarnain sudah sedemikian luar biasanya mungkin saat itu, terkenalnya saat itu, menarik ungkapan dari dialog Dzulqarnain dengan penduduk itu, dengan masyarakat di kampung itu. Ya Dzulqarnain, kami punya masalah ini. Kalau kamu mau bantu kami, maka kami akan memberikan imbalan kepadamu. Dan jawaban dari Dzulqarnain adalah dalam surat ayat 95, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Ditolak dengan halus imbalan tadi, padahal kalau berhak sah-sah saja. Kata Dzulqarnain adalah ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang diberikan oleh Rabbku itu jauh lebih baik. Suatu hal yang luar biasa. Dan ketika prosesnya sudah selesai, di mana sebenarnya solusi teknologi yang ditawarkan oleh Dzulqarnain itu juga melibatkan masyarakat. Dzulqarnain tidak mengatakan, "Oke, saya akan selesaikan masalah kamu, kamu tunggu di sana. Saya akan bangunkan benteng dinding untuk kamu." Tidak. Tapi apa kata Dzulqarnain? "Hayo, mari kita sama-sama kumpulkan besi setinggi dinding, setinggi gunung, ambil tembaga dan kita sama-sama bekerja." Inilah orang yang kemudian memberikan solusi kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Ini yang kita kenal sekarang dengan pemberdayaan masyarakat. Dan ketika proyeknya sudah selesai, kemudian ungkapan yang terkenal dari Dzulqarnain adalah, qala hadza rahmatum mir rabbi. Tidak jumawa, tidak sombong, memang saya ahlinya, sayalah satu-satunya yang ahli, tapi diserahkan semuanya kepada Allah dengan rasa syukur. Hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Syukur yang luar biasa. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya kisah dalam surat Kahfi ini juga sama, kisah tentang
pemilik kebun, ya, yang tidak bersyukur kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya adalah semangat syukur, dan semangat Dzulqarnain adalah semangat untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat. Ungkapan yang sama juga kalau kita lihat disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika istana Balqis dibawa pindahkan ke tempat Nabi Sulaiman. Ungkapan yang terkenal dari Nabi Sulaiman adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Rabbku. Seorang sikap yang luar biasa, pengabdiannya luar biasa, tapi tetap humble, tetap bersyukur kepada Allah, merasa segala sesuatu itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati ketika malaikat datang mencabut nyawa kalian, kalian tidak berada dalam keadaan Islam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, jadi kalau kita lihat semangat untuk kita mengulang-ulang surat Al-Kahfi setiap minggu harusnya memberikan inspirasi kepada kita. Kisah pemuda yang ada di gua, pemuda Kahfi, menggambarkan pentingnya keimanan dan menjaga akidah. Kisah pemilik kebun yang kufur kepada Allah kemudian dihancurkan oleh Allah mengajarkan kepada kita senantiasa syukur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang Musa dan Khidir yang terkenal mengajarkan kepada kita bahwa selain ilmu ada hikmah yang kemudian harus kita gali. Dan kisah yang keempat tentang Dzulqarnain mengajarkan kepada kita senantiasa kita harus memotivasi untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada masyarakat. Dan semua itu adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tanpa ada rasa jumawa, sombong, ini adalah karena kita, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar inspirasi surat Al-Kahfi ini Allah senantiasa berikan kepada kita setiap minggu, sehingga kemudian ketika kita sudah divine, tetapkan visi besar kita, usia 40 seperti apa, usia 50 kebaikan seperti apa yang kita lakukan, usia 60 seperti kebaikan apa yang kita lakukan, maka 4 pesan dalam surat Al-Kahfi ini menjadi modal, menjadi pengingat, menjadi bekal buat kita untuk kita senantiasa termotivasi, untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas syukur kita, kualitas kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى وشفاء ورحمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.